Selamat datang di pembelajaran PKN bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian pasti sudah mengetahui bahwa bangsa Indonesia itu sebelum merdeka sudah beberapa kali mengalami penjajahan. Nah, maka dari itu bangsa Indonesia menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Nah, saya harap di sini generasi muda yang terdidik itu peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena kalian jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti kata Insinyur Soekarno, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, kita langsung saja masuk ke poin pertama, itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, pada abad ke-15 itu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi. Nah, pada saat itu bangsa Eropa menjelajahi seluruh dunia untuk menemukan negara-negara baru. Nah, salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, banyak bangsa lain yang ingin datang, yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu sendiri kaya akan sumber daya alam, kaya akan rempah-rempah, hasil rempah-rempah. Nah, awalnya bangsa Eropa tadi ingin melakukan perdagangan. Nah, tetapi lama-kelamaan bangsa Eropa ingin menjajah. Nah, jadi eh, bangsa Eropa itu awalnya ingin melakukan perdagangan, malah menguasai dan menjajah bangsa Indonesia. Nah, awal dari bangsa Belanda itu masuk atau menjajah bangsa Indonesia itu pada saat berdirinya VOC tanggal 20 Maret 1602. Nah, itu mereka melakukan politik divide et impera atau biasa disebut dengan politik adu domba. Nah, mereka mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. Jadi itu melemahkan kerajaan. Nah, itu digunakan untuk melemahkan kerajaan. Jadi otomatis itu merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Lalu kita lanjut, pemerintahan Belanda juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang aneh, kebijakan yang buruk. Salah satunya pada saat pemerintahan Daendels tahun 1808 sampai 1811. Nah, itu mereka menyuruh rakyat Indonesia untuk melakukan kerja paksa atau kerja rodi, membangun jalan di sepanjang Pulau Jawa atau Pulau Anyer sampai Panurakan. Nah, pada saat masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828 itu itu mereka menyuruh rakyat Indonesia untuk melakukan tanam paksa atau bisa disebut dengan kultur self-set. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia menanami hasil ladang atau hasil sawah milik mereka, lalu hasil tersebut dikasih oleh pemerintahan Belanda. Nah, jadi mereka menanami sawah milik mereka, lalu hasilnya dikasih ke pemerintahan Belanda. Nah, kebijakan tersebut membuat membuat rakyat Indonesia itu semakin menderita dan sengsara. Nah, ada beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia yang sadar akan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Itu salah satunya ada Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Dan mereka mengusulkan ke pemerintahan Belanda untuk melakukan politik balas budi. Nah, politik balas budi tadi diiming-iming saling menguntungkan, padahal hanya menguntungkan pihak pemerintahan Belanda saja. Nah, salah satunya itu ada edukasi. Nah, edukasi itu ke bidang pendidikan. Nah, pembangunan sekolah. Nah, pembangunan sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi. Jadi mereka mencari tenaga administrasi untuk pemerintahan Belanda. Nah, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu ada transmigrasi. Nah, transmigrasi itu perpindahan penduduk yang mau menjadi kuli kontrak di perkebunan swasta milik asing milik milik pemerintahan Belanda tadi. Nah, itu bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu ada irigasi. Nah, irigasi itu perairan. Nah, perairan itu digunakan untuk mengairi perkebunan-perkebunan perkebunan swasta milik pemerintahan Belanda, bukan milik rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi itu semata-mata untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, ada pula hal positif yang bisa kita ambil dari
edukasi yang bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah tadi. Nah, sebenarnya, ini juga memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu, banyak munculnya masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan, kondisi bangsa Indonesia ini yang sebenarnya. Nah, penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia tadi, mendapat perlawanan dari masyarakat. Nah, kalau di kerajaan itu oleh kerajaan, kalau di daerah itu oleh rakyat daerah. Nah, itu dipimpin oleh kaum ulama dan kaum bangsawan. Nah, ada beberapa pahlawan yang telah kita ketahui seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro. Nah, sayangnya, perlawanan ini tidak dapat mengusir penjajahan Belanda karena sifatnya masih belum terorganisasi dan kedaerahan. Nah, segini saja penjelasan saya tentang materi hari ini. Untuk materi selanjutnya saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya.